Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah 'alil azim. Amma ba'du. Shadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka jadwal keputusan menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada, karena kematian sudah mendekati kita jam menit waktu ini. Maka tidak lain bersungguh-sungguhlah bertakwa, jalankanlah atas perintahnya dan jauhilah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia ini adalah 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, dan masa sekarang adalah harapan, dan masa yang akan datang adalah impian atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah mengambil suatu pelajaran untuk dapat dan menentukan sikap pada hari ini, dan sekaligus kita akan merencanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik dan hari kemarin, dan besok kita harus lebih baik pada hari ini. Pada pertemuan Jumat kita kali inilah kita akan membicarakan tanda-tanda ibadah seorang hamba diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sudah berbicara tanda-tanda, artinya ada kesungguhan, ada kemauan, di mana sang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh lahir dan batin. Ketika itulah jasad akan menangis, roh itu akan bangkit, di mana hati yang mati akan hidup kembali dan memancarkan nur cahaya sang ilahi. Yang pertama, ujratun wa kasiratun. Ada tanda hijrah besar pada dirinya, ada kemauan pada dirinya yang ia rasakan, sehingga keluarganya, saudaranya, kerabatnya, temannya merasakan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dia sudah berubah, rajin ke masjid, rajin ke musola, sering bertanya sama orang-orang soleh. Itulah tanda hijrah besar. Dia tidak mau lagi, dia ada kesungguhan, ada kemauan. Taubatan nasuha, innallaha yuhibbut tawabiin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah rindu, deman, resep kepada hamba yang hatinya mensucikan dirinya, yang dia akan segera sadar, dijadikan sebagai tanda pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Yang kedua, istighraq bi hubbi, tenggelam dia cintanya benar kepada Allah, melebihi dari segala-galanya. Dahulunya dia senang bermaksiat, senang berbuat zalim, tapi tidak mau lagi. Dia sudah menemukan rindu, asik. Sekarang dia berubah menjadi mabok taat. Tidak lagi mencari aib-aib orang lain, karena sudah tenggelam, asik, rindu bersama Allah. Mana mungkin dia bisa mencari celah aib orang lain? Tidak ada apa-apanya dibandingkan aib yang dia sembunyikan pada dirinya. Dia tidak mau lagi, sudah menemukan jalan yang hakiki. Yang ketiga, kurhun anil ma'arfi. Benci sekali dia dengan maksiat. Benci sekali dengan maksiat. Padahal dulu dia menyenanginya. Padahal dulu dia suka. Itulah tanda hijab besar pada dirinya. Sakit matanya kalau melihat aurat yang bukan haknya. Gelisah batinnya kalau melihat berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Tidak mau lagi dia, sudah tidak mau lagi. Sudah mendapat hidayah. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ini sudah pada tua, Pak. Harus banyak takut. Jangan banyak berbuat maksiat. Jangan banyak berbuat zalim. Kita butuh orang-orang yang menyolatkan kita. Kita butuh dengan doa-doanya.
Kalau kita dosa kepada Allah tinggal minta ampun. Sebesar apapun, sehebat apapun, tetap Allah akan ampuni. Karena rahmatnya, ampunannya jauh lebih besar daripada murkanya. Dan aku utamakan rahmatku dulu dibandingkan murkaku. Tapi kalau kita dosa sesama manusia, belum selesai sampai di situ. Kecuali kita saling maafkannya. Walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, tidak akan diterima kalau dia jahat sama orang lain. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama kakak adiknya. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama orang tuanya. Tidak akan diterima hajinya kalau dia jahat sama tetangganya. Karena kita ini hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sandaran vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Kalau batu hancur, itu bukan dipukul dengan 100 kalinya, tapi dengan terus menerus, terus. Maka setiap senyuman, setiap akhlak, setiap bunyi, ungkapan, ujaran, apalagi kata, apalagi kalimat, apalagi dakwah, ikut andil memecahkan itu batu tersebut. Kalau ada lumpur di dalam, jangan dipendam, harus kita ambil. Bawa lentera dengan dakwah, dengan penuh kasih sayang. Berikan dia hidayah kepada kita, doakan. Semua tujuan sama. Watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Dan penuh kesabaran. Jangan mencaci maki orang yang berbuat maksiat, judi, mabok dan lainnya. Siapa tahu dia dapat hidayah oleh Allah melebihi daripada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bawa lentera dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, al-muka. Dia sudah menemukan khauf dan rojak. Benar-benar dia takut kepada Allah, rojak. Benar-benar dia takut dan murka dan azabnya khauf. Maka bergemuruh di dalam batinnya. Sudah menemukan dia jalan yang hakiki. Cinta rindu kepada Allah. Dulu di pesantren Pak Kiai melihat burung menangis, ikan menangis. Kalau bicara depan santrinya beliau mengeluarkan air mata. Saat-saat santri Kiai disuruh menjadi imam, barulah paham santri itu. Baru baca Al-Fatihah saja beliau sudah terisak-isak, tersendu-sendu menangis karena tidak sanggup berhadapan Sang Maha Kholik yang menatapnya. Kaifa akum, bagaimana aku berdiri di hadapan Sang Pencipta, penguasa langit bumi, yang menatapku, yang melihatku, yang memperhatikanku. Tidak tahu dosa-dosaku. Aku terbayang dengan dosa-dosaku. Sehingga dia menjadi kelakuan dia masa lalunya, dia terbayang. Ingat kelakuan dia masa lalunya. Ingat kelakuan dia yang pernah dahulunya. Pernah menyakiti orang lain. Pernah menyakiti orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya. Pernah menyakiti tetangganya. Hancur redam hatinya. Dan ia menangis karena itu. Dia minta hanya Allah akan mengampuninya. Terbayang dosa yang lakukannya. Sehingga menjadi wiridnya istighfar. Di jalan dia istighfar. Di rumah dia istighfar. Di kendaraan dia istighfar. Mau tidur istighfar. Begitu terbangun istighfar. Repeknya istighfar. Dia ingat dosa-dosanya. Dia ingin Allah akan ampuni. Terbayang dosa-dosanya masa lalu. Alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar mengingatkan pada dirinya. Hatinya luluh. Ingin dekat dengan Allah. Yang kelima, waro. Tanda nyata orang hamba yang diterima oleh Allah, waro. Dia berhati-hati dengan hukum Allah. Dia sangat bahagia dengan sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak semua perintah Allah dia jalankan. Mutlak semua larangan Allah dia jauhi. Yang mubah dia haramkan. Yang makruh dia haramkan. Yang sunnah dia halalkan. Yang mubah dia olah menjadi barokah. Makan minum itu mubah, tapi sebelum dia makan dia berwudu, dia berdoa. Bahkan satu suapan dia membaca bismillah. Satu suapan itu menjadi berkah. Hidup kita menjadi tenang, enak, bahagia, berkah. Karena bersama Allah, setiap apapun dia langkah, makan apapun. Tidur mubah. Tapi sebelum tidur dia membaca Kulhu, Prajipala, Purabinas, Al-Fatihah, ayat kursi. Begitu terbangun dia zikir. Tidurnya zikir. Begitu terbangun pun zikir.
Pagi-pagi belum ke kantor, belum ke sawah, belum kemana-mana. Dia langkahkan, dia sholat duha, dia zikir, dia istighfar kepada Allah 100 kali terus menerus. Sebelum dia mau berangkat, dia bekerja, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengan izin dan rahmatmu dan kasih sayang, hamba mau berangkat kerja ya Allah. Tolong selamatkan hamba dalam perjalanan ini. Tidak ada kekuatan lain kecuali Engkau yang maha tinggi lagi maha luhur. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Baru sekarang kan. Biasakan terus menerus. Alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar bersama dengan Allah. Yang terakhir, yang keenam, al-bi'ah al-hasanah. Terjadi dalam perubahan, terjadi dalam pergaulan. Dia tidak mau lagi berkumpul di tempat maksiat, tidak mau lagi berkumpul zalim. Takut berpengaruh, takut nanti ke bawah arus. Akhirnya yang tidak mau jadi mau lagi. Dia jadi maling lagi. Takut disumpahin orang, akhirnya jadi setruk. Karena doa yang paling dijabah orang teraniaya. Perhatikan. Nasihatin kadibatin khati'ah. Nasihatin ubun kadibatin pembohong. Khati'ah pelaku dosa. Padahal kan yang dosa tangan. Ternyata tangan diperintahkan untuk tanda tangan maling, korupsi, otak depan. Makanya kalau kurang asupan oksigen yang pada dirinya otak belakang, dia mengalami bisa satu keringan. Awal dimulai dia dari perut ke lambung, airnya sakit, aliran darah tidak lancar, lari dia ke jantung, ada penyempitan, nempel dia kayak keju. Akhirnya bisa-bisa nanti mendadak. Karena walaupun sekalipun angin ke dalon. Makanya alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar sisa hidup waktunya, apalagi di hari Jumat yaumil doa yang paling dijabah. Kita mudah-mudahan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah, kita akan mendapatkan rahmat dan taufiknya. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum wa minkum tilawatan insamin alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ma alaina ma'ahum ihsan ila yaumidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah 'alil azim. Amma ba'du. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka jadwal keputusan menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada
karena kematian sudah mendekati kita jam menit waktu ini. Maka tidak lain bersungguh-sungguhlah bertakwa, jalankanlah atas perintahnya dan jauhilah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia ini adalah 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, dan masa sekarang adalah harapan, dan masa yang akan datang adalah impian atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah mengambil suatu pelajaran untuk dapat dan menentukan sikap pada hari ini, dan sekaligus kita akan merencanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik dan hari kemarin, dan besok kita harus lebih baik pada hari ini. Pada pertemuan Jumat kita kali inilah kita akan membicarakan tanda-tanda ibadah seorang hamba diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sudah berbicara tanda-tanda, artinya ada kesungguhan, ada kemauan, di mana sang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, lahir dan batin. Ketika itulah jasad akan menangis, roh itu akan bangkit, di mana hati yang mati akan hidup kembali dan memancarkan nur cahaya sang ilahi. Yang pertama, hujratun wa kasiratun. Ada tanda hijrah besar pada dirinya, ada kemauan pada dirinya yang ia rasakan, sehingga keluarganya, saudaranya, kerabatnya, temannya merasakan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dia sudah berubah, rajin ke masjid, rajin ke musola, sering bertanya sama orang-orang soleh. Itulah tanda hijrah besar. Dia tidak mau lagi, dia ada kesungguhan, ada kemauan. Taubatan nasuha, innallaha yuhibbut tawabiin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah rindu, deman, resap kepada hamba yang hatinya mensucikan dirinya, yang dia akan segera sadar, dijadikan sebagai tanda pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Yang kedua, istighraq bi hubbi, tenggelam dia cintanya benar kepada Allah, melebihi dari segala-galanya. Dahulunya dia senang bermaksiat, senang berbuat zalim, tapi tidak mau lagi. Dia sudah menemukan rindu, asik. Sekarang dia berubah menjadi mabok taat. Tidak lagi mencari aib-aib orang lain, karena sudah tenggelam, asik, rindu bersama Allah. Mana mungkin dia bisa mencari celah aib orang lain? Tidak ada apa-apanya dibandingkan aib yang dia sembunyikan pada dirinya. Tidak mau lagi, sudah menemukan jalan yang hakiki. Yang ketiga, kurhun anil ma'arufi. Benci sekali dia dengan maksiat. Benci sekali dengan maksiat. Padahal dulu dia menyenanginya. Padahal dulu dia suka. Itulah tanda hijab besar pada dirinya. Sakit matanya kalau melihat aurat yang bukan haknya. Gelisah batinnya kalau melihat berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Tidak mau lagi dia, sudah tidak mau lagi. Sudah mendapat hidayah. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ini sudah pada tua, Pak. Harus banyak takut. Jangan banyak berbuat maksiat. Jangan banyak berbuat zalim. Kita butuh orang-orang yang menyolatkan kita. Kita butuh dengan doa-doanya. Kalau kita dosa kepada Allah tinggal minta ampun. Sebesar apapun, sehebat apapun, tetap Allah akan ampuni. Karena rahmatnya, ampunannya jauh lebih besar daripada murkanya. Dan aku utamakan rahmatku dulu dibandingkan murkaku. Tapi kalau kita dosa sesama manusia, belum selesai sampai di situ. Kecuali kita saling memaafkannya. Walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, tidak akan diterima kalau dia jahat sama orang lain. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama kakak adiknya. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama orang tuanya. Tidak akan diterima hajinya kalau dia jahat sama tetangganya. Karena kita ini hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan sandaran vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Kalau batu hancur, itu bukan dipukul dengan 100 kalinya, tapi dengan terus-menerus, terus. Maka setiap senyuman, setiap akhlak, setiap bunyi, ungkapan, ujaran, apalagi kata, apalagi kalimat, apalagi dakwah, ikut andil memecahkan itu batu tersebut. Kalau ada lumpur di dalam, jangan dipendam, harus kita ambil. Bawa lentera dengan dakwah, dengan penuh kasih sayang. Berikan dia hidayah kepada kita, doakan.
Semuanya tujuan sama, wa tawasobil haq, wa tawasobil sob, wa tawasobil marhamah, dan penuh kesabaran. Jangan mencaci maki orang yang berbuat maksiat, judi, mabok dan lainnya. Siapa tahu dia dapat hidayah oleh Allah melebihi daripada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bawa lentera dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, al-muka. Dia sudah menemukan haud dan rojak. Benar-benar dia takut kepada Allah, rojak. Benar-benar dia takut dan murka dan azabnya haud. Maka bergemuruh di dalam batinnya. Sudah menemukan dia jalan yang hakiki. Cinta rindu kepada Allah. Dulu di pesantren Pak Kiai melihat burung menangis, ikan menangis. Kalau bicara depan santrinya beliau mengeluarkan air mata. Saat-saat santri Kiai disuruh menjadi imam, barulah paham santri itu. Baru baca Al-Fatihah saja beliau sudah terisak-isak, tersendu-sendu menangis karena tidak sanggup berhadapan Sang Maha Kholik yang menatapnya. Kaifa akum, bagaimana aku berdiri di hadapan Sang Pencipta, penguasa langit bumi, yang menatapku, yang melihatku, yang memperhatikanku. Tidak tahu dosa-dosaku. Aku terbayang dengan dosa-dosaku. Sehingga dia menjadi kelakuan dia masa lalunya, dia terbayang. Ingat kelakuan dia masa lalunya. Ingat kelakuan dia yang pernah dahulunya. Pernah menyakiti orang lain. Pernah menyakiti orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya. Pernah menyakiti tetangganya. Hancur redam hatinya. Dan ia menangis karena itu. Dia minta hanya Allah akan mengampuninya. Terbayang dosa yang lakukannya. Sehingga menjadi wiridnya istighfar. Di jalan dia istighfar. Di rumah dia istighfar. Di kendaraan dia istighfar. Mau tidur istighfar. Begitu terbangun istighfar. Repeknya istighfar. Dia ingat dosa-dosanya. Dia ingin Allah akan ampuni. Terbayang dosa-dosanya masa lalu. Alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar mengingatkan pada dirinya. Hatinya luluh. Ingin dekat dengan Allah. Yang kelima, waro. Tanda nyata orang hamba yang diterima oleh Allah, waro. Dia berhati-hati dengan hukum Allah. Dia sangat bahagia dengan sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak. Semua perintah Allah dia jalankan. Mutlak. Semua larangan Allah dia jauhi. Yang mubah dia haramkan. Yang makruh dia haramkan. Yang sunnah dia halalkan. Yang mubah dia olah menjadi barokah. Makan minum itu mubah. Tapi sebelum dia makan, dia berwudu, dia berdoa. Bahkan satu suapan dia membaca bismillah. Satu suapan itu menjadi berkah. Hidup kita menjadi tenang, enak, bahagia, berkah. Karena bersama Allah, setiap apapun dia langkah, makan apapun. Tidur mubah. Tapi sebelum tidur dia membaca Kulhu, Prajipala, Purabinas, Al-Fatihah, ayat kursi. Begitu terbangun dia zikir. Tidur dia zikir. Begitu terbangun pun zikir. Pagi-pagi belum ke kantor, belum ke sawah, belum kemana-mana. Dia langkahkan, dia sholat duha, dia zikir, dia istighfar kepada Allah 100 kali terus menerus. Sebelum dia mau berangkat, dia bekerja, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengan izin dan rahmatmu dan kasih sayang, hamba mau berangkat kerja ya Allah. Tolong selamatkan hamba dalam perjalanan ini. Tidak ada kekuatan lain kecuali Engkau yang maha tinggi lagi maha luhur. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Baru sekarang kan. Biasakan terus menerus. Alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar bersama dengan Allah. Yang terakhir yang keenam, al-bi'ah al-hasanah. Terjadi dalam perubahan, terjadi dalam pergaulan. Dia tidak mau lagi berkumpul di tempat maksiat. Tidak mau lagi berkumpul zalim. Takut berpengaruh. Takut nanti ke bawah arus. Akhirnya yang tidak mau jadi mau lagi. Dia jadi maling lagi. Takut disumpahin orang. Akhirnya jadi stroke. Karena doa yang paling dijabah orang teraniaya. Perhatikan.
nasiatin kadibatin khati'ah nasiatin ubun kadibatin pembohong khati'ah pelaku dosa. Padahal kan yang dosa tangan. Ternyata tangan diperintahkan untuk tanda tangan maling, korupsi, otak depan. Makanya kalau kurang asupan oksigen yang pada dirinya otak belakang, dia mengalami bisa satu keringan. Awal dimulai dia dari perut ke lambung, airnya sakit, aliran darah tidak lancar, lari dia ke jantung, ada penyempitan, nempel dia kayak keju. Airnya bisa-bisa nanti mendadak. Karena walaupun sekalipun angin ke dalon. Makanya alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar sisa hidup waktunya, apalagi di hari Jumat yaumil doa yang paling dijabah. Kita mudah-mudahan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hijrah, kita akan mendapatkan rahmat dan taufiknya. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum wa minkum tilawatan innahu min alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ma alaina ma'ahum ihsan ila yaumil din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma